Loh. Haleluya, luar biasa. Jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Hari ini kalau kita rajin mendengarkan Injil, percaya kita akan diselamatkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya akan tambahkan sedikit saja tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 2 ayat 12. Yesaya pasal 2 ayat 12. Di sini berkata begini. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum setiap orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum setiap orang yang meninggikan diri supaya mereka direndahkan. Dengar saya baca ulang lagi. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang. Di sini dia berkata dia menghukum semua orang. Semua orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang meninggikan diri supaya mereka direndahkan. Amin. Di sini Tuhan berkata dia menyediakan satu hari untuk menghukum setiap orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong. Di sini dia tidak bilang tanggal berapa, bulan berapa, tidak. Tapi dia bilang dia menetapkan suatu hari. Kenapa? Kenapa dia menetapkan suatu hari dan hal ini sekarang sudah terjadi? Karena sekarang banyak orang yang hidup dengan kesombongan. Banyak orang yang hidup dengan congkak. Amin. Banyak orang yang hidup dengan kepentingan mereka sendiri. Kenapa? Banyak orang yang hidup dengan kehendak bebas mereka sendiri. Kita lihat di negara-negara luar sana, kenapa Tuhan basmi habis semua? Karena negara Amerika itu salah satu negara yang mereka biar kehendak bebas terjadi. Orang berzina di pinggir jalan, kemabukan, pesta pora, mereka biarkan begitu saja. Cina itu salah satu negara teknologi yang tercanggih. Sebelum hal ini terjadi, gereja-gereja kosong. Sampai Cina disebut dengan negara komunis yang tidak punya agama. Duduk di rumah saja, dong pesan makanan datang. Tidak ada yang peduli dengan agama lagi. Akhirnya apa? Murka Tuhan turun. Amin. Jadi ada yang bilang begini, ini orang salah prediksi, orang begini, ilmuwan. Jadi hal ini terjadi. Saya bilang, tidak. Ini adalah rencana Tuhan. Karena orang yang sekarang hidup di dunia ini banyak yang hidup dengan kesombongan. Banyak yang hidup dengan mementingkan diri sendiri. Amin. Banyak yang biarkan kehendak bebas terjadi. Hari ini negara-negara, bangsa-bangsa biarkan, pemerintah dunia biarkan kehendak bebas itu terjadi. Kenapa? Di dalam Roma berkata bahwa kemabukan, pesta pora itu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Tapi hari ini biarkan kemabukan terjadi. Biarkan kemabukan terjadi. Tempat-tempat persinahan terjadi. Buka barbar. Kenapa pemerintahan tidak ada yang larang hal itu? Amin. Kenapa tidak larang hal itu? Padahal itu adalah hukum Allah. Hari ini orang tidak ada yang berdiri dengan hukum Allah lagi. Orang melanggar semua hukum Allah. Akhirnya Tuhan murka atas dunia ini. Jadi Tuhan yang izinkan hal ini terjadi. Satu hal yang saya mau bilang, dunia ini dijadikan oleh Tuhan, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Berarti segala sesuatu yang terjadi atas bumi ini tidak keluar dari rancangan Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan. Karena apa? Sekarang banyak orang yang hidup dengan kesombongan. Tidak ada yang peduli dengan agama lagi. Tidak ada yang penting dengan agama. Sudah tidak ada yang mau pergi beribadah lagi. Gitu. Jadi sekarang hal ini terjadi supaya orang yang masih hidup dengan kesombongan, orang yang masih hidup jauh daripada Tuhan kembali bertobat minta ampun sama Tuhan. Saya bersyukur hal ini terjadi. Kenapa? Saya bersyukur hal ini terjadi supaya barbar yang ada di kota Sorong ini semua tutup semua, tidak ada yang buka lagi. Amin. Barbar yang ada di kota Sorong, tempat-tempat perempuan yang ada di kota Sorong semua ditutup semua, supaya kau punya orang-orang tua atau orang-orang Papua tidak lari ke sana lagi. Kenapa? Karena itu pemerintah izinkan hal itu terjadi. Kenapa orang tidak larang? Karena orang melanggar hukum Allah. Jadi Tuhan turunkan murka ini supaya orang-orang itu berbalik minta ampun sama Tuhan. Orang-orang itu berbalik minta ampun sama Tuhan. Satu hal yang saya mau bilang, hari ini orang semua hidup dengan ketakutan. Sekarang orang mulai hidup dengan ketakutan. Orang mulai takut nanti itu mati karena corona nih. Nanti itu mati nih. Sekarang orang bingung, orang lari kemana semua. Dia sudah bikin itu baru timbul ketakutan. Tapi satu yang saya mau bilang kepada kita semua,
Satu yang saya mau bilang kepada kita semua, jangan takut kepada corona, tapi takut kepada dosa. Amin. Takut kepada virus dosa. Kenapa? Berbicara corona itu berbicara maut. Berbicara corona itu berbicara kematian. Sekarang corona terjadi, banyak orang yang mati, banyak orang yang kena maut. Kenapa saya berkata jangan takut kepada corona, tapi takut kepada dosa? Karena upah dosa ialah maut. Haleluya. Amin. Karena upah dosa ialah maut. Hari ini engkau hidup dengan dosa, itu akan mendatangkan maut di atas hidupmu. Yes. Jadi jangan takut kepada corona, tapi takut kepada dosa. Koreksi hidupmu. Apakah saya ada dosa atau tidak? Karena upah dosa itu mendatangkan maut. Hari ini ada orang yang mabuk lari dengan motor ketabrakan. Mereka lagi itu mereka punya ajal. Hari ini punya ajal. Sampai kita mau kosong. Ada yang hari ini baku pukul di pesta pora, baku pukul di acara, mati. Dia bilang hari ini belajar. Sampai kita mau kosong. Kenapa? Karena dia punya upah dosa sendiri. Itu mendatangkan maut atas dia. Tuhan sudah melarang, tidak ada kemabukan, tidak ada pesta pora, karena hal ini tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Jadi takut kepada dosa. Koreksi hidupmu. Apakah saya ada dosa atau tidak? Koreksi hidupmu. Jangan takut kepada corona, tapi takut kepada dosa. Satu hal yang saya mau bilang, sebelum Tuhan mati di atas kayu salib, dia turun ke dasar jurang maut yang paling dalam. Dia merebut kunci kerajaan maut dari Lucifer atau iblis. Jadi hari ini orang punya kematian dan kehidupan cuma ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan izinkan kamu mati dengan corona, ya sudah mati. Mau takut untuk apa? Satu hal yang saya mau bilang, orang yang hari ini takut mati, itu orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Haleluya. Orang yang hari ini takut mati itu orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Tapi orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak pernah takut dengan kematian. Amin. Karena Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hari ini kalau engkau hidup bersama-sama dengan Kristus, mati adalah satu keuntungan besar bagi kamu. Karena hari ini kalau engkau mati, engkau punya tempat ada di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jika tempat kediaman di bumi ini akan dibongkar, Allah akan menyediakan tempat kediaman yang kekal, yaitu surga yang kekal buat saya dan saudara. Haleluya. Jadi jangan takut dengan corona, tapi takut kepada dosa. Koreksi hidupmu. Apakah saya ada simpan dendam atau tidak sama keluarga? Apakah saya ada simpan dendam sama tetangga atau tidak? Apakah hari ini saya masih hidup dengan kedagingan atau tidak? Apakah hari ini saya masih selingkuh atau tidak? Apakah hari ini saya masih kemabukan atau tidak? Apakah hari ini saya masih bicara-bicara orang atau tidak? Kalau masih ada, putuskan hal itu, karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Hari ini kalau engkau masih hidup dengan dosa, percaya corona akan dapat engkau. Karena corona ini berbicara maut. Upah dosa ialah maut. Hari ini kalau engkau masih berbuat dosa, saya mau bilang kembali minta ampun sebelum hal itu terlambat. Sebelum engkau mati binasa di luar Tuhan. Koreksi hidupmu. Kalau hari ini saya masih berbuat dosa, kembali minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan paling tidak suka dengan orang yang hidup dengan kesombongan, orang yang hidup dengan mementingkan diri sendiri. Amin. Jadi itu koreksi hidup kita. Koreksi hidup kita. Hari ini kalau kita masih simpan dendam, hari ini kalau kita masih simpan masalah persoalan sama tetangga, sama keluarga, sama orang tua, berbalik minta ampun sama Tuhan. Sucikanlah dirimu, karena Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi saya dan saudara hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk berbalik minta ampun sama Tuhan. Kemarin kami khotbah di sini, ada seorang mama yang bersaksi. Seorang mama yang bersaksi, dibilang malam dia berdoa, dia melihat itu Papua ada di dalam lindungan Tuhan. Dia melihat dalam roh itu, dia melihat tembok besar Pele Papua. Tembok besar Pele Papua. Jadi Papua ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Kakak perempuan satu, sementara saya khotbah, kakak perempuan satu bersaksi sama saya begini, bilang, adik, malam kakak tidur tuh kakak lihat salib besar di atas tanah Papua. Haleluya. Kita ada di dalam lindungan Tuhan. Kita orang Papua dalam lindungan Tuhan. Amin. Kenapa? Kita lihat banyak orang di luar sana mati kiri kanan. Di Ekuador itu mayat tinggal di pinggir jalan, sampai orang suka kubur lagi.
Sampai dong sudah takut kubur mayat-mayat. Kenapa? Karena takut nanti korban selanjutnya. Amerika semua kebabak semua. Tapi Papua masih ada sampai sekarang ini. Karena di atas tanah Papua ada satu misteri Allah yang hidup. Amin. Karena di atas tanah Papua ada satu misteri Allah yang hidup. Kenapa? Karena Papua untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Wahyu pasal 7 ayat 2 berkata, Wahyu pasal 7 ayat 2 berkata begini, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi. Katanya, jangan dulu merusakkan bumi dan laut sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah pada diri mereka. Seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Saya kasih tahu tempat matahari terbit ada di mana? Papua. Sebelum Soeharto meninggal, dia berkata, aku ingin melihat matahari terbit dari Papua. Ujung timur matahari terbit ada di mana? Papua. Di atas tanah Papua ada satu misteri hal yang hidup. Kenapa? Karena di atas tanah Papua banyak pendoa-pendoa, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya. Itu jadi satu alasan kita masih terlindungi, kita masih terjaga sampai sekarang ini. Haleluya. Amin. Abraham baku tawar menawar dengan Tuhan. Abraham baku tawar menawar dengan Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, jika aku masuk mendapatkan 50 jiwa, apakah engkau menyelamatkan tempat itu atau tidak? Dia berkata, aku akan tetap menyelamatkan tempat itu. Dia baku tawar lagi, jika aku mendapatkan 40 orang percaya di dalam situ, apakah engkau tetap menyelamatkan tempat itu? Dia berkata, aku tetap akan menyelamatkan tempat itu. Baku tawar menawar, baku tawar sampai tinggal 10 jiwa. Tuhan berkata, 10 jiwa pun aku akan tempat, aku akan tetap menyelamatkan tempat itu. Satu hal saya mau bilang, Papua lebih daripada 10 jiwa. Haleluya. Papua lebih daripada 10 jiwa orang percaya. Karena itu tanah Papua banyak pendoa-pendoa, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya yang berdoa, menangis, minta pertolongan dari Tuhan. Itu yang engkau masih menikmati hidup sampai sekarang ini. Haleluya. Jadi satu yang saya mau bilang, jangan bilang itu karena usaha kerja kerasmu, jangan. Jangan bilang itu karena jerih payahmu, bukan. Tapi itu semua pemberian Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu yang engkau masih ada sampai sekarang ini. Jadi satu hal saya mau bilang untuk kita. Satu hal yang saya mau bilang untuk kita. Jadi satu alasan. Jadi satu alasan. Jadi satu alasan kenapa Tuhan tetap mengasihi kita orang Papua. Kenapa Tuhan tetap mengasihi tanah Papua? Karena kasih orang Papua itu sangat besar. Amin. Kenapa Tuhan masih mengasihi kita orang Papua? Karena kita pun memiliki kasih hukum. Kasih orang Papua sangat besar. Itu jadi satu alasan Tuhan masih mengasihi kita sampai sekarang ini. Kenapa? Karena coba engkau baca di dalam Korintus berkata begini, meskipun engkau punya karunia untuk bernubuat, meskipun engkau punya karunia untuk menyembuhkan orang, meskipun engkau punya karunia untuk berbahasa roh, tapi kalau tidak mempunyai kasih, semua sia-sia. Tapi Papua mempunyai kasih yang sangat besar. Haleluya. Itu jadi satu alasan Tuhan masih mengasihi kita sampai sekarang. Haleluya. Itu jadi satu alasan Tuhan masih mengasihi kita sampai sekarang ini. Kenapa? Kenapa? Satu yang saya mau bilang, Papua itu sangat kaya. Amin. Papua itu sangat kaya. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang sangat kaya dan luar biasa. Tapi dia rela turun jadi miskin. Allah yang kita sembah, Allah yang sangat kaya dan luar biasa. Dia mempunyai segala sesuatu, tapi dia rela turun jadi miskin. Dia dihina, dicambuk, dicaci, dimaki, bahkan dia mati. Papua pun begitu. Dia kaya, dia tidur di atas emas, berenang di atas minyak, tapi dia tidak menikmati itu. Amin. Dia tetap turun berjalan di pinggir pasar. Dia menikmati, dia punya hasil kebun. Haleluya. Itu jadi satu alasan kenapa Tuhan masih menyertai kita sampai sekarang ini, karena kasih yang menyelamatkan saya dan saudara, karena kasih yang menyelamatkan kita semua. Baca di Korintus, meskipun engkau punya karunia untuk bernubuat, meskipun engkau punya karunia untuk menyembuhkan orang, meskipun engkau punya karunia untuk berbahasa roh, tapi kalau tidak mempunyai kasih, semua sia-sia. Karena kasih yang menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Karena di atas tanah ini
ada satu meterai Allah yang hidup. Meterai itu yang menyelamatkan saya dan saudara. Meterai itu. Jadi satu yang saya mau bilang untuk kita semua. Jadi satu alasan kenapa hubungan manusia dipisahkan, yaitu dosa. Jadi kembali koreksi hidup kita. Kembali koreksi hidup kita. Kita tahu bahwa kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita manusia ini semua berdosa. Tapi kita bersyukur karena lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, Dia telah menyucikan dosa saya dan saudara. Hari ini Dia tunjukkan satu jalan untuk saya dan saudara untuk berbalik cari Dia. Dia tunjukkan jalan kebenaran untuk kita menuju kepada kebenaran itu. Dia menunjukkan jalan keselamatan untuk kita menuju kepada keselamatan itu. Kita hindari hidup kita dengan hal-hal dunia. Karena itu satu hal yang Tuhan sangat benci, yaitu dosa. Karena Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata begini. Yesaya pasal 59 nanti pulang baca. Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata begini, yang jadi pemisah antara kamu dengan Allah, yaitu segala kejahatanmu, yaitu segala dosa-dosamu. Itu jadi satu alasan yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allah. Hari ini engkau tidak menikmati berkat Tuhan. Hari ini engkau bilang aku miskin, aku tidak punya apa-apa, tapi kembali koreksi hidupmu. Apakah saya sudah hidup benar untuk Tuhan atau tidak? Satu hal yang Tuhan bilang sama kita, satu hal yang Tuhan bilang kepada kita, Tuhan akan menyediakan semuanya, apapun yang kita perlukan. Segala berkat apapun Tuhan akan perlukan. Tapi satu yang Dia bilang kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu Dia berkata kepada kita, Dia akan menyediakan segala sesuatu untuk kita. Firman Tuhan datang, Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini orang mengeluh dengan kekurangan. Satu yang saya mau bilang, ada cari Tuhan atau tidak? Ada benar-benar cari Tuhan atau tidak? Satu, Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang engkau perlukan. Hari ini engkau perlukan ketenangan. Satu hal yang saya mau bilang kepada kita semua, hari ini bertanya-bertanya dalam orang punya hidup. Dan bertanya begini, Tuhan, kapan segala sesuatu ini dipulihkan? Kapan segala sesuatu ini mulai tenang? Hari ini kekhawatiran itu datang dalam orang pun hidup. Orang berkata, Tuhan, kapan segala sesuatu ini dipulihkan? Tapi satu hal yang saya mau bilang untuk kita semua, segala perubahan, segala pemulihan, segala kesembuhan cuma ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Hari ini kita belum ketakutan, tapi kembali kepada Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi saya dan saudara. Kita punya pertolongan tidak ada di tempat lain. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2 berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita tidak bisa berharap dengan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Jangan bilang, kau punya rumah tuh tete sudah pele dengan daun, jadi saya sudah dapat kasih mandi dengan tete dengan daun, jadi saya tidak bisa kira-kira hal itu. Saya bilang itu omong kosong. Kalau kamu masih percaya barang-barang itu, nanti kamu keluarga jadi tumbal. Nanti pasti keluarga satu orang pasti ada yang mati. Kenapa? Saya berasal dari situ. Saya berasal dari barang-barang itu. Saya kasih tahu, saya dari Ansus. Saya dari Ansus. Tapi sama mama di Bapak terima Tuhan, karena mereka berpikir bahwa kuasa-kuasa dunia tidak dapat menyelamatkan mereka. Cuman keselamatan mereka cuma ada dalam tangan Tuhan. Itu jadi satu hal. Itu jadi satu hal saya ambil diri untuk melayani Tuhan. Karena itu tidak ada pertolongan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma membawa kita kepada kebinasaan. Dunia ini membawa kita kepada kehancuran. Satu hal yang saya mau bilang, ujung akhir dari kebinasaan dan ujung akhir daripada kehancuran yaitu neraka. Yaitu neraka. Amin. Amin. Haleluya. Begitu. Jangan bermain-bermain lagi. Jangan bermain-bermain lagi. Pergunakan hidupmu yang sekarang ini berbalik untuk cari Tuhan sudah. Cari Tuhan.
Pergunakan hidupmu yang sekarang ini berbalik cara ya Tuhan. Minta ampun. Hari ini kalau saya masih simpan dendam, hari ini kalau saya masih simpan masalah persoalan, hari ini saya masih iri hati sama tetangga, sama teman, sama keluarga, sama sahabat, berbalik minta ampun sama Tuhan. Hari ini saya masih hidup dengan dunia, saya masih bergaul dengan dunia, kemabukan, pesta pora, persinaan, pencemoohan, berbalik minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan sangat benci kepada orang-orang yang hidup dengan dosa. Karena Dia sangat benci dengan orang-orang yang hidup dengan hawa nafsu daging mereka. Jadi kembali ke usia hidup kita, berbalik minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Itu firman yang saya tambahkan untuk kita semua di sore hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menguatkan kita, dapat mendidik kita, untuk kita koreksi hidup kita, untuk kita kembali berbalik kepada Tuhan. Saya rindu mengajak kita kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk Tuhan. Kita mau minta perlindungan kepada Tuhan. Kita tidak tahu satu hari ini, hari besok, satu bulan, satu minggu atau ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena satu yang saya mau bilang untuk kita semua, keadaan ini bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Dia punya jumlah positif itu semakin naik. Dia punya jumlah positif semakin naik. Kita tidak tahu satu hari ini, dua harinya, atau satu minggu, satu bulan ke depan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita berbalik, kita bersandar kepada Tuhan. Kita biarkan rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Dan Dia menaruh hari hidup depan yang penuh dengan harapan. Mari kita biarkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Mari kita biarkan hidup kita Tuhan yang merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita jangan berbalik kepada dunia, tapi mari kita berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jadi mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan masih terus sama hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hari ini saya rindu menyaksikan kembali kesaksian saya. Sebelum kita lanjut untuk kita berdoa, saya rindu menyaksikan kesaksian saya kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mungkin ada lain yang baru hadir. Saya rindu menyaksikan kesaksian saya saat saya berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu saya khotbah di Pasarimu. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di Pasarimu. Saya berjumpa dengan seorang ibu satu. Saya khotbah selesai, ada seorang ibu datang kepada saya berkata begini, "Anak, malam mama tidur. Malam mama tidur terus mama dapat penglihatan itu Tuhan bawa mama. Dan Tuhan berkata kepada mama, tidak lama lagi aku akan datang. Aku sedang meteraikan orang-orang percaya." Mama berkata kepada saya seperti itu dan saya tiba-tiba menangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena ada pesan-pesan dari Engkau. Dan mulai dalam perjalanan itu malam saya tidur dan saya sendiri berjumpa dengan Tuhan. Saya berbicara ini orang mungkin tidak mau percaya, silakan. Saya tidak memaksakan engkau untuk percaya, tapi ini adalah pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Ini adalah pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Malam saya tidur,
Malam saya tidur saya berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Malam saya tidur saya dalam tidur saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bawa saya taruh di kota Sorong, dan Tuhan berkata kepadaku begini, hai anakku, sampaikan kepada setiap orang yang ada di kota ini, sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada mereka, tidak lama lagi aku akan datang. Aku sudah menceraikan orang-orang yang hidup bersama-sama dengan saya. Aku sudah menceraikan orang-orang percaya. Saya berjumpa dengan Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan pribadi. Dan Tuhan berkata begini, Tuhan berkata, hai anak-anakku, sampaikan kepada setiap orang yang ada di kotamu, tidak lama lagi aku akan datang. Ini adalah waktunya. Aku sudah menceraikan orang-orang percaya. Aku sudah menceraikan orang-orang yang hidup bersama-sama dengan saya. Beritahu kepada mereka, jangan bermain-main dengan hidup ini. Pergunakan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Selesai saya bangun dari tidur saya. Selesai saya bangun dari tidur saya, dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini apa? Saya ini hanya debu tanah, tapi kenapa Tuhan percayakan hal ini untuk saya? Dan saya rasa bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya rasa bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya betul. Ini adalah pesan Tuhan untuk kita semua. Dan bukan saya sendiri yang dapat penglihatan ini. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendoa-pendoa yang dapat penglihatan tentang hal ini. Satu hal yang saya mau bilang kepada kita semua, Ayub berkata, pada hari-hari terakhir, anak-anak muda akan dapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna muda akan bernubuat. Dan hal ini sedang terjadi. Roh Tuhan turun tidak terbatas. Dia turun untuk siapa saja. Jadi itu, kita pergunakan waktu yang ada ini. Kita jangan berpikir 1 tahun itu masih lama. Kita jangan berpikir 1000 tahun itu lama. Jangan berpikir seperti begitu. Karena 1000 tahun bagi manusia itu lama, tapi bagi Tuhan hanya 1 hari. Bagi Tuhan hanya 1 hari. Pergunakanlah hidup-hidupmu sekarang ini, berbalik cari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Katakan, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat saya. Katakan, Yesus baik. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Apapun pergumulanmu sekarang ini, angkat sama Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Katakan, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Benar Tuhan, Engkau baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Engkau baik Tuhan. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan.
Engkau sungguh baik dalam kehidupan tiap hari kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami masih menikmati kasih-Mu sampai sekarang ini Tuhan. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini banyak orang yang mati. Hari ini banyak orang yang mati binasa Tuhan. Mereka dilanda dengan virus corona Tuhan. Tapi kami yang masih ada, kami yang masih terpelihara sampai sekarang ini Tuhan. Kasih-Mu masih selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap nafas, buat setiap nafas hidup ini Tuhan. Dan Engkau masih berikan kepada kami Tuhan. Oh, banyak orang di rumah sakit Tuhan.